Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, anak-anakku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita sudah sampai di subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 4. Yang pertama dibahas di pembelajaran 4 yaitu manfaat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Di pelajaran ini yang akan dibahas adalah kewajiban dan hak terhadap hewan. Anak-anakku semua, perhatikanlah gambar berikut ini. Ada seorang petani dan seekor kerbau. Apa yang kita pikirkan? Gambar itu merupakan contoh seorang petani yang melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dengan baik. Jadi petani tersebut memberikan makanan dan minuman kepada hewan, kemudian juga membuatkan kandangnya. Maka petani tersebut merasakan haknya terhadap hewan, yaitu kerbau tersebut bisa digunakan untuk membajak sawah, jadi meringankan pekerjaan petani. Kemudian anak-anak semua, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan antara lain: 1. Keberlangsungan hidup hewan di alam tetap terjaga. 2. Keseimbangan alam tidak terganggu. 3. Mendatangkan keuntungan bagi manusia di lingkungan sekitar. Anak-anak mungkin pernah mendengar ada hewan-hewan buas yang berkeliaran di pemukiman penduduk. Sebab besarnya adalah hewan-hewan tersebut kelaparan. Hewan-hewan tersebut ingin mencari makanan. Jadi habitatnya di hutan semakin menyempit akibat ulah manusia menebangi hutan secara liar, secara tidak bertanggung jawab. Pohon-pohon yang merupakan sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil mencari makan di tempat lain. Kepergian hewan kecil ini membuat hewan besar seperti harimau, singa kehilangan haknya untuk mencari makanan di habitatnya di hutan. Sedangkan hewan tersebut memiliki naluri untuk makan, untuk meneruskan kehidupannya, sehingga harus mencari di tempat lain, yaitu di pemukiman penduduk. Itulah yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang terhadap hewan. Apapun alasannya, menebang pohon dan berburu binatang di hutan secara liar merupakan perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh negara. Kita sebagai manusia yang berakal dan berilmu hendaknya senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Salah satu tindakan sederhana yang bisa kita lakukan adalah merawat hewan piaraan dengan baik.
Bagaimana cara merawat hewan peliharaan dengan baik? Satu, memberinya makan dan minum. Kemudian membuatkan kandang. Kemudian apabila kandangnya kotor, dibersihkan. Kemudian juga menjaga kesehatan hewan. Tindakan bijaksana dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat pelaku perburuan liar. Dua, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat penebangan pohon di hutan secara liar. Yang ketiga, merawat dan menyayangi hewan di lingkungan sekitar kita. Empat, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan. Kemudian anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi selanjutnya yang dibahas di pembelajaran 4 adalah mengidentifikasi daftar pertanyaan. Ciri-ciri kalimat pertanyaan yang baik. Yang pertama, kalimat pertanyaan harus sesuai topik yang dibahas. Dua, kalimat tanya diawali dengan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya selalu diakhiri tanda tanya. Yang keempat, kalimat tanya bisa menggali informasi lebih banyak. Jadi kalimat tanya yang baik itu jawabannya tidak ya atau tidak saja, tapi bisa menggali informasi lebih banyak. 5, terdapat hubungan berkesinambungan antar pertanyaan. 6, pertanyaan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian anak-anak semua, perhatikan teks berikut ini dengan seksama. Kemudian, berdasarkan teks tersebut, maka dapat dibuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, hewan apa saja yang sudah memasuki pemukiman warga? 2, di wilayah mana saja hewan liar tersebut memasuki pemukiman warga? 3, bagaimana kondisi hewan liar yang ditemukan di pemukiman warga? 4, mengapa hewan liar tersebut memasuki pemukiman warga? 5, siapa yang memberi himbauan kepada masyarakat atas peristiwa ditemukannya hewan liar? 6, siapa yang menjadi korban dengan keberadaan hewan liar tersebut? 7, apa himbauan petugas terhadap masyarakat jika melihat dan menemukan hewan liar? 8, apa tujuan himbauan petugas terhadap masyarakat jika melihat atau menemukan hewan liar? Bagaimana anak soleh? Apakah menurutmu pertanyaan-pertanyaan ini merupakan ciri-ciri pertanyaan yang baik? Nah, anak-anakku semua,
Di akhir pembelajaran hari ini, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran pada hari ini. Kalau ada salah kata, Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.